أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وخصوصا إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين وجميع الملائكة وخصوصا إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وأصحاب كل المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا وخصوصا إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل سابقين المؤمنين خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع أزواجه خصوصا سيدة خديجة سيدة عائشة وإلى حضرة جميع ذريته وآل بيته الكرام خصوصا إلى حضرة سيدتنا فاطمة سيدنا حسن سيدنا حسين وإلى حضرة جميع الصحابة خصوصا إلى حضرة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وجميع العشرة المبشرين بالجنة وجميع أهل أحد وجميع أهل بدر وإلى حضرة جميع التابعين خصوصا وائل القرني وتابع التابعين خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين تابع التابعين بإحسان يوم الدين وخصوصا إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا أحمد جزائري جميع العلماء والعلماء والمحدثين والمفسرين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ أحمد بن حمد الغزالي وخصوصا إلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي جلال المحلي شيخ الصاوي وشيخ فخر الدين الرازي وشيخ متولي الشعراوي شيخ وجميع أهل دراسة وجميع مشايخنا وأساتذتنا حسن أحمد جزولي بن رضي الجزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حمد جزولي كي فاطمة ام جزولي كي من جزولي وبدرية وكي محمود سيرات وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار وأحمد محمد أبي خاتم أبي خاتم وحبنا من قسم الجبل وجميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo langsung dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa ma anzalna 'alaika ya Muhammad al-kitaba ayal qur'ana illa litubayyana lahum ay lin-nasi alladzi ikhtalafu fihi min amrid dini. Dan tidaklah aku turunkan, aku yakni Allah Ta'ala, dan tidaklah aku turunkan atasmu wahai Muhammad Alkitab yakni Al-Quran kecuali dengan tujuan agar engkau menjelaskan terhadap para manusia sebuah hal yang menjadi sebuah perbedaan di dalam mereka, yakni urusan apa? Aimin amrid dini, yakni urusan agama. Jadi para manusia ini di sini disebutkan tujuannya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar baginda Nabi ini menjelaskan terhadap seluruh para manusia apa yang menjadi titik perbedaan mereka, yakni urusan agama. Jadi sebelumnya baginda Nabi ini diutus menjadi seorang utusan dari Allah Ta'ala kepada umat manusia, maka sesungguhnya para manusia pada waktu itu kondisinya sedang mengalami sebuah perbedaan yang sangat kuat dalam urusan agama mereka. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala, dan seterusnya. Makanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini terhadap baginda Nabi agar baginda Nabi ini menjelaskan terhadap para manusia suatu hal yang menjadi titik sebuah perkhilafan di antara para manusia, yakni berupa urusan agama. Satu itu. Yang nomor dua, wahudan, dan juga agar Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk. Atfun ala litubayyina. Hudan ini atafnya kepada lafadz litubayyina. Warahmatan, ya, jadi agar Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk. Warahmatan, dan juga agar Al-Quran ini menjadi sebuah rahmat, sebuah kasih sayang liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman aibihi, yakni dengan Al-Quran. Jadi tengeri secara konsep napa? Secara konsep globalnya mawon yen bahwa Allah Ta'ala itu ingin menjelaskan
Allah Ta'ala itu ingin menjelaskan tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini adalah agar baginda Nabi itu menjelaskan terhadap para manusia tujuan yang suatu hal yang menjadi sebuah perbedaan di antara mereka, yakni urusan agama mereka. Itu seperti itu. Yang kedua, agar menjadi sebuah petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang, bagi kaum yang beriman terhadap Al-Quran. Itu secara garis besarnya mawon seperti itu dalam tafsir Jalalainnya. Sekarang kita sedikit ada keterangan-keterangan tambahan, mencuplik keterangan-keterangan tambahan daripada tafsirnya, yakni tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau di sini mendauhkan seperti ini. Lah, di dalam wa ma anzalna 'alaikal kitaba ini korelasi ayatnya dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwa beliau menuturkan summa dzakara ta'ala anna ma'hadzal wa'id asyadid qad aqama al-hujjah wa azal al-illah. Jadi kalau kita mencari korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah pada ayat-ayat sebelumnya Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan ancaman-ancaman yang dahsyat terhadap orang-orang kafir. Sekaligus juga Allah Ta'ala itu sudah mendirikan yang namanya hujjah, ya, sudah mendirikan yang namanya hujjah dan juga sudah menghilangkan sebuah ilat. Artinya ya nopo, kemarin Allah Ta'ala sudah mengancam bahwa mereka itu akan masuk neraka. Kemudian tapi bukan hanya seperti itu, Allah Ta'ala mendirikan hujahnya. Kenapa kok mereka itu sudah pantas untuk masuk neraka? Karena Allah Ta'ala sudah mengutus terhadap mereka seorang utusan. Bahkan bukan hanya seperti itu, bersamaan dengan utusan ini Allah Ta'ala juga sudah memberikan, ya, memberikan sebuah Al-Quran untuk melalui perantara seorang utusan ini, yakni baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini nanti akan menjadi sebuah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Namun nyatanya mereka masih kufur saja. Berarti memang kembali lagi kepada yang awal, memang mereka sudah tidak bisa ditoleransi dalam hal ini. Bon, kita lanjutkan tentang masalah ayatnya. Di sini itu disebutkan ngeten, yakni Allah Ta'ala itu menurunkan terhadap kita, yakni Allah Ta'ala itu menurunkan terhadap baginda Nabi, maksudnya menurunkan Al-Quran, ini tujuannya pertama agar baginda Nabi ini menjelaskan kepada seluruh para manusia dengan perantara keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran, menjelaskan sesuatu yang menjadi titik perbedaannya menjadi perbedaannya orang-orang Quraisy pada zaman itu. Apa yang menjadi titik perbedaan kalau dalam tafsir Jalalainnya, yakni urusan agama. Lebih luasnya lagi, yakni ngeten, orang yang al-mukhtalifuna hum ahlul milal wal ahwa, orang-orang yang mengalami sebuah titik perbedaan antara satu sama lain adalah hum ahlul milal wal ahwa, yakni orang-orang yang berbeda-beda agamanya dan berbeda-beda hawanya, hawa nafsunya, yakni keinginannya. Dan sebuah hal wa makhtalafu fihi, perkara yang menjadi titik perbedaan di antara mereka, perselisihan di antara mereka adalah agama. Yaitu nopo? Yakni urusan tauhid, kemudian urusan syirik, kemudian urusan qada qadar, kemudian urusan akhirat, ya, kemudian masalah hukum. Itu banyak dari mereka mengalami sebuah perselisihan. Ada yang mengatakan sebagian dari mereka itu tidak percaya terhadap akhirat, sebagian dari mereka itu percaya terhadap akhirat, dan seterusnya. Dan bahkan dan juga ini Al-Quran ini diturunkan kepada mereka juga untuk membahas masalah urusan hukum yang benar itu bagaimana. Karena nopo di sini disebutkan mereka itu terkadang ada yang mengharamkan suatu hal-hal yang halal, contohnya seperti unta bahirah, unta saibah. Ini kalau zaman dahulu itu orang-orang kafir Quraisy itu mempersembahkan yang namanya unta untuk sebuah berhala sesembahan mereka. Jadi unta niku dijarno, unta niku dibiarkan dengan tujuan apa? Sebagai persembahan daripada orang-orang kafir Quraisy untuk berhalanya. Kalau sudah ada ini yang namanya unta ini dipersembahkan untuk sebuah berhala daripada beberapa berhala sesembahan mereka, maka sudah tidak ada yang berani menyakiti atau menyembelih ataupun memakan terhadap unta ini. Bahkan menaiki saja nggak berani nanti. Nah, ini namanya mengharamkan suatu hal yang asalnya dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga terkadang mereka itu menghalalkan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, rupanya apa? Al-maitah, yakni bangkai. Mereka itu menghalalkan terhadap bangkai. Makanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan tujuan agar Allah Ta'ala itu melalui keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran, melalui keterangan-keterangannya yang akan diterangkan oleh baginda Nabi terhadap seluruh manusia, akhirnya Al-Quran ini menjadi sebuah hal yang menjadi titik temu, istilahnya seperti itu ya, melerai sebuah perselisihan urusan agama di antara mereka. Itu seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan malih litubayyina lahum ailin nasi alladzi ikhtalafu fihi. Wa hudan
wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan Al-Qur'an ini diturunkan agar menjadi sebuah petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang, bagi kaum yang beriman terhadap Al-Qur'an. Di sini disebutkan di sini disebutkan bahwa lafadz hudan dan juga rahmatan ini sama-sama diatofkan atas lafadz litubayyina. Ya, diatofkan kepada lafadz litubayyina. Hanya saja kalau lafadz hudan wa rahmatan itu dibaca nasab karena menjadi maf'ul lah. Sedangkan ya karena memang hudan wa rahmatan ini merupakan sebuah pekerjaan daripada zat yang menurunkan, ya. Jadi hudan wa rahmatan dalam keadaan bahasa ngaten ya. Ini merupakan sebuah menunjukkan sebuah petunjuk. Beda dengan litubayyina. Kalau litubayyina ini merupakan sebuah pekerjaan daripada orang yang dikhitabi, yakni baginda Nabi. Pun niku ngaten. Lah sekarang membahas mengenai masalah maknanya. Wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Yang namanya Al-Qur'an ini menjadi sebuah petunjuk dan juga sebuah rahmat bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan loh. Apakah Al-Qur'an itu hanya menjadi sebuah petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an saja? Berarti orang yang tidak beriman berarti orang oleh. Berarti apakah orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an itu tidak mendapat petunjuk melalui Al-Qur'an? Tidak mendapatkan rahmat melalui Al-Quran? Apakah seperti itu? Didawahkan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat ini mengkhususkan keberadaan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga rahmat hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu alasannya adalah karena hanya orang-orang yang beriman yang akan benar-benar bisa memahami secara 100% terhadap Al-Quran sehingga menjadikannya sebagai sebuah petunjuk. Dan juga bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai rahmat, sebagai kasih sayang terhadap mereka. Lah sehingga tidak menafikan bahwa yang namanya Al-Quran ini juga menjadi petunjuk kepada seluruh manusia sekalipun itu tidak beriman terhadap Al-Quran. Makanya dengar iki didawahaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa hudal linnas, dengar iki disebutkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hudal linnas, Al-Qur'an itu hudal linnas merupakan sebuah petunjuk bagi seluruh manusia, bahkan sekalipun orang-orang yang tidak beriman. Hanya saja di ayat ini dikhususkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman saja. Itu tujuannya karena hanya orang-orang yang beriman yang bisa menerima dan mengambil manfaat secara sempurna. Jadi tidak sama sekali tidak menafikan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Samangke lanjut ke ayat yang selanjutnya. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. An-Nahl ayat 65. Dan Allah Ta'ala menurunkan dari langit air, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan dengan air tersebut bumi setelah matinya bumi tersebut. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat sebuah pertanda bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Sekarang ini membahas mengenai Allah Ta'ala itu menurunkan air hujan dari langit. Yang mana tujuan Allah Ta'ala menurunkan air hujan dari langit adalah agar untuk menghidupkan terhadap bumi setelah bumi itu mati. Maka di dalam Allah Ta'ala menurunkan air hujan dari langit kemudian menghidupkan terhadap bumi setelah matinya, di dalam ini terdapat sebuah pertanda bagi orang-orang yang mau mendengarkan dengan pendengaran yang disertai dengan angan-angan. Lah dengar iki dawakan. Maksudnya yakni napa? Allah Ta'ala itu menurunkan dari langit air hujan, kemudian Allah Ta'ala menurunkan dengannya bumi, ai bin nabati. Allah Ta'ala menghidupkan bumi ini caranya dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi bumi ini dikatakan sebagai tumbuh itu dengan cara Allah Ta'ala menurunkan dari langit air hujan, kemudian dengan air hujan itu Allah Ta'ala menurunkan sebuah menghidupkan bumi, yakni dengan cara mencukulkan, menumbuhkan sebuah tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya, maka kalau seperti itu, ba'da mautiha ayyabasiha, setelah kekeringannya bumi, setelah matinya bumi, yakni kekeringannya bumi. Nah, itu tinggal akan ngaten. Inna fi dzalikal madzkuri, di dalam hal tersebut la ayatan aidalatan alal ba'si, terdapat sebuah hal yang menunjukkan atas sebuah dibangkitkannya para manusia dari kubur. Liqaumi yasma'un, terdapat sebuah hal yang menunjukkan atas dibangkitkannya seluruh manusia dari kubur bagi orang-orang liqaumi yasma'una sama atadabburin, bagi orang-orang yang mau mendengarkan tapi dengan pendengaran yang disertai dengan angan-angan. Ini ngaten. Nah sekarang kita mulai sedikit membahas korelasi antara ayat ini An-Nahl 65 dengan An-Nahl 64.
Di sini itu dijelaskan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu menuturkan seperti ini. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya beliau menuturkan, dalam tafsirnya juz 20 Shahifah 69 beliau menuturkan, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya telah disebutkan berkali-kali bahwa maksud yang paling besar daripada Al-Qur'an ini adalah ingin menancapkan di dalam hati kita 4 hal. Yang pertama al-ilahiyat, yakni urusan ketuhanan. Yang nomor 2 an-nubuwat, ya, ingin menancapkan di dalam hati kita semua urusan kenabian. Yang ketiga al-ma'ad, urusan akhirat, tempat kembalinya seluruh manusia. Yang terakhir isbatil qada wal qadar, menetapkan qada dan juga qadar. Jadi Al-Qur'an itu cara maksud yang paling besar. Ya sebenarnya bukan hanya 4 hal ini, masih banyak. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan yang namanya sebuah cerita-cerita kan juga banyak, ya. Tapi pada hakikatnya maksud tujuan yang paling besar, yang paling agung di dalam Al-Qur'an itu 4. Yang pertama al-ilahiyat, urusan ketuhanan. Yang nomor 2 an-nubuwat, urusan kenabian. Yang nomor 3 al-ma'ad, urusan akhirat. Yang nomor 4 yaitu al-qada, isbatul qada wal qadar. Agar semua itu percaya terhadap qada dan juga qadar. 4 hal inilah yang menjadi sebuah maksud yang paling agung daripada Al-Qur'an. Lah, dari 4 hal ini, urusan ketuhanan, urusan kenabian, urusan akhirat, urusan qada dan juga qadar, dari 4 hal ini yang paling agung sendiri adalah membahas urusan ilahiyat atau urusan ketuhanan. Lah, oleh karena itu, karena urusan ketuhanan ini merupakan maksud yang paling agung dari beberapa maksud yang paling agung yang ada dalam Al-Qur'an, maka pembahasan di dalam hal ini itu perlu diperpanjang. Sehingga ya, setelah Allah Ta'ala dalam ayat-ayat sebelumnya itu mengancam terhadap orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala kembali lagi membahas mengenai untuk menetapkan terhadap urusan ilahiyat, ya, takrirul ilahiyat, atau menancapkan urusan ketuhanan. Dan kita telah menyebutkan dan telah disebutkan di awal ayat surat An-Nahl ini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ingin menuturkan dalil-dalil atau bukti-bukti ketuhanan. Pertama Allah Ta'ala itu dalam surat An-Nahl itu kemarin telah disebutkan. Pertama Allah Ta'ala menyebutkan dalil-dalil sebuah ketuhanan pertama dengan jirim-jirim yang sebangsa falakiyah, ya. Nah, buat jirim-jirim yang sebangsa falakiyah, benda-benda yang sebangsa falakiyah, yang sebangsa langit. 1. Kemudian Allah Ta'ala wasanna bil insan, Allah Ta'ala untuk yang nomor 2 bukti daripada dalil daripada sebuah ketuhanan adalah tentang manusia. Ketiga tentang hewan. Keempat tentang tumbuh-tumbuhan. Keenam menyebutkan tentang keadaan bahar dan juga ardi, keadaan laut dan juga bumi. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala itu ketika ingin membahas lagi agar menancapkan di dalam hati kita sebuah dalil-dalil ketuhanan, Allah Ta'ala juga ingin memulai kembali untuk menuturkan tentang al-falakiyat atau pembahasan tentang urusan-urusan hal yang sebangsa falak atau sebangsa langit. Lah, makanya dalam ayat ini Allah Ta'ala menuturkan bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan dari langit air hujan. Ya, ini ingat, ya, ini sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan langit atas sebuah alasan, ya, sebuah bentuk yang bisa turun daripada langit tersebut air hujan, dan air tersebut itu akan menjadi sebuah sebab bagi kehidupan bumi. Dan yang dimaksud dengan kehidupan bumi ini adalah tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan hijau, kemudian padi, pohon, ya, dan juga seterusnya, sehingga bumi ini bisa bermanfaat setelah bumi itu tidak bermanfaat, artinya gara-gara mati, gara-gara kekeringan. Dan di sini disebutkan dan cara menuturkan tentang dalil-dalil ini sudah disebutkan oleh beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi berulang kali. Atas ngadan. Fahya bil ardo ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasmaun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut itu terdapat sebuah pertanda bagi orang-orang yang mau mendengarkan dengan pendengaran yang disertai dengan angan-angan. Karena apa? Karena kalau orang itu nggak mau karena orang itu kalau nggak mau mendengarkan dengan pendengaran yang disertai dengan angan-angan, maka ya seolah-olah dia itu tidak mendengar, seolah-olah dia itu tuli. Itu ngaten. Sekarang kita membahas ayat yang selanjutnya.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi kalau di sini sebelum melanjut lagi, masih kita yang ke-65 aja dulu. Jadi di sini disebutkan, jadi di dalam Allah Ta'ala menurunkan sebuah air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan tersebut Allah Ta'ala menghidupkan terhadap nopo bumi ini. Setelah bumi ini mati, ya, setelah bumi ini mati, maka di dalam hal ini merupakan terdapat sebuah pertanda, yakni yang menunjukkan atas nanti adanya sebuah ba'ats atau dibangkitkannya seluruh manusia dari kubur. Jadi artinya ya nopo? Ngeten. Kalau Allah Ta'ala saja itu mampu menghidupkan seluruh bumi ini, setelah bumi ini mati, semua bumi ini kekeringan, ya dah. Akhirnya Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan kembali. Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan kembali dengan cara menurunkan air dari hujan. Akhirnya gara-gara ada air hujan ini, akhirnya banyak tumbuhan-tumbuhan itu kembali hidup. Maka pada hakikatnya ini merupakan kalau ada orang itu mau benar-benar berangan-angan, maka Allah Ta'ala juga akan mampu untuk membangkitkan manusia daripada kuburnya. Ya dengan tujuan nanti untuk hari peradilan. Bahasanya kan seperti itu ya. Bahkan kalau dalam ayat lain disebutkan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, kami yakni Allah Ta'ala itu mampu untuk menciptakan kembali ujung jarinya. Jadi termasuk yang didawahkan para ulama. Niki ilmu ini penting banget. Allah Ta'ala besok akan membangkitkan semua orang dari kuburnya dalam keadaan Allah Ta'ala juga mampu mengembalikan, menciptakan secara sempurna kembali ujung jari jemarinya. Didawahkan kalian para ulama. Kenapa? Apa maksud Allah Ta'ala mendawahkan bala qadirina ala an nusawwiya banana? Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkan para manusia kembali, bahkan ujung jarinya itu Allah Ta'ala mampu untuk kembalikan lagi. Karena apa? Didawahkan kalian para ulama, karena di atas, di ujung jari ini ya, di ujung jari ini ada yang namanya sidik jari. Napa? Di ujung jari ini ada yang namanya sidik jari. Lah sing jenenge sidik jari ku, semua peneliti sepakat bahwa tidak ada satupun sidik jarinya orang seluruh manusia ini yang sama. Sidik jari ini jempol tangan atau semuanya ini, ujungnya jari ini namanya terdapat yang namanya sidik jari. Sidik jari itu wong sak dunya gak ono sing padha sidik jari ini. Berarti kan ada tingkat kesulitan yang sangat tinggi sekali. Allah Ta'ala ini kalau dalam kemampuan seorang manusia, jelas seolah-olah itu nggak mungkin. Ya benar. Jelas seolah-olah itu nggak mungkin mengembalikan yang namanya sampai mengembalikan manusia secara utuh, bahkan sampai ujung jarinya yang namanya, padahal di ujung jarinya itu terdapat yang namanya sidik jari. Yang namanya sidik jari itu tidak ada yang sama di semua makhluk seluruh manusia, itu nggak ada yang sama. Tapi Allah Ta'ala akan mampu untuk mengembalikan kembali yang namanya semua manusia dari kuburnya dalam keadaan utuh, bahkan sekalipun sidik jarinya. Itu ngaten. Jadi ini merupakan sebuah angan-angan bahasanya beliau. Ngaten. Atas dibangkitkannya seluruh manusia daripada kubur. Kita lanjut. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Ini pembahasannya seru. Iki aku maring tak terangno sains insyaallah. Belajar sains dari kitab Tafsir Fakhrur Razi. Tidak berangkat dari ilmu-ilmu sains mboten. Kalau belajar dari Fakhruddin Ar-Razi, kalian tak jelas. Dan sesungguhnya bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak terdapat sebuah i'tibar, la'ibratan ay i'tibarat, terdapat sebuah i'tibar, mengambil sebuah pelajaran. Nusqikum bayanun lil ibrah, bentuk angan-angannya kita. Nusqikum mimma fi butunihi ayil an'ami, kami memberikan minuman kepada kalian semua dari apa-apa yang berada di dalam perutnya an'am itu tadi. Perutnya hewan-hewan ternak itu tadi. Sehingga menakjubkan apa? Min ailil ibtida'i muta'alliqatun binusqikum mim baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Mim baini farsin ay saflil karishi, yang mana diambilkan minumannya itu di antaranya sebuah, cara bahasa Jawa niku babat ya, dari ujungnya babat dan juga darah diambil, diciptakan oleh Allah Ta'ala labanan khalisan,
napa susu murni. Aila yasuhu syai'un minal farsi wa dami min ta'min wa rihin aw launin wa bainahuma. Iki lho. Yakni Allah Taala itu menciptakan antara darah sama teletong sama telek ya, kotorannya hewan. Di antaranya Allah Taala menciptakan yang namanya susu. Susu yang murni. Artinya murni apa? Padahal yang namanya susu itu terletak di antara kotoran dan juga darah, tapi susunya itu murni, tidak ada bau, warna atau rasa daripada darah ataupun kotoran. Padahal letaknya itu berada di tengah-tengah. Yes, nanti ini keterangannya nanti kita secara garis globalnya dulu dia. Sa'igan lisyaribin ay sahlal mururi fi halakim la yahusubi. Jadi di sini disebutkan dalam keadaan Al-Qur'an, dalam keadaan niki susunya itu juga sangat enak. Bahasanya ngeten nggih, sangat mudah untuk ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Aisyah lal murur, mudah untuk lewat di tenggorokan ini fi halakin, di dalam tenggorokannya dalam keadaan tidak terasa seret ya, tidak terasa apa ya bahasa Indonesia ini seret ya. Enggak nyereti ya, tidak membuat sulit untuk ditelan di tenggorokan ini. Pun, sekarang kita coba terangkan secara ilmu sainsnya ya. Ini seru ini. Syekh Jalaluddin Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menjelaskan dalam kitabnya. Kita nanti juga sudah ada gambarnya kok. Kita jelaskan juga. Di sini Allah Taala pertama begini. Termasuk daripada tanda-tanda keajaiban keadaannya hewan. Tadi kan disebutkan toh, di dalam Allah Taala itu menetapkan ya, menancapkan keyakinan urusan ilahiyah, urusan ketuhanan, salah satunya adalah dengan cara menjelaskan keajaiban falakiyah. Ya kan? Terus bareng Allah Taala juga menjelaskan sekarang ini menjelaskan untuk takriril ilahiyah, untuk menetapkan menancapkan sebuah keyakinan ketuhanan dengan cara nopo? Menjelaskan keajaiban daripada keadaannya hewan. Rupane nopo? Tengriki didawuhaken yakni merupakan sebuah niki, yakni Allah Taala itu menciptakan susu yang mana susu ini terletak di antara darah dan juga kotoran. Pun niki ngeten keterangan. Sebelum lanjut tentang ke masalah keterangannya, kita bahas secara lafaz per lafaznya. Ngriki disebutaken wa innalakum fil an'am. Kalimat al-an'am itu ada yang mengatakan ini mufrad. Al-an'am itu ada yang mengatakan ini lafaz yang mufrad, tapi maknanya jamak sama seperti lafaz al-qaum, ar-rahtu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan al-an'am ini merupakan sebuah memang lafaz jamak. Ya. Al-an'am ini lafaz jamak. La ibratan ay i'tibarun nuskikum ay bayanun lil ibrah. Sekarang kita mulai membahas lafaz nuskikum. Nuskikum berarti ini diambil daripada madhi yang berupa lafaz asko. Asko yuski iskoan, yuski yuskiani yuskuna, tuski tuskiani yuskuna, tuski tuskiani tuskuna, tuskina tuskiani tuskuna, uski nuski. Pertama itu. Dan di sini disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam satu riwayat ada yang membacanya itu tidak dengan dhammah tapi dengan fathah. Jadi nasqikum. Cuma perbedaannya seperti ini. Kalau lafadznya itu nasqi itu berarti kan memberi minuman. Ya, nasqi itu memberi minuman kalau bahasanya beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau dengan fathahnya nun itu maka maknanya adalah memberi minuman, sama dengan ayat yang lain. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Tuhan mereka itu memberi minuman terhadap mereka, minuman yang sangat suci, mensucikan. Lah cuma dalam ayat ini ada yang sebagian itu membaca dengan dhammahnya nun. Maka ini dari lafaz asqahu idza ju'ila lahu syaraban, ketika memang diberikan sebuah minuman. Bon, kita lanjutkan. Mimma fi butunihi, ini termasuk yang perlu kita bahas juga. Mimma fi butunihi. Kalau kita kenangan butunihi ini kan marji'nya kan ai al-an'am toh. Tadi sudah dikatakan bahwa butunihi haknya ini merupakan dhamir yang wakilnya itu napa? Mufrad, mudzakkar, ghaib. Nah, sedangkan kalau kita telisik lafaz al-an'am ini kan merupakan lafaz yang jamak. Mestinya kan bukan mimma fi butunihi tapi mimma fi butuniha. Tapi kenapa
kok diredaksikan dalam Al-Qur'annya itu kok mimma fi butunihi? Ini kira-kira pas nggak kalau di sini didawahkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini disebutkan menurut satu pendapatnya ulama ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi takdirnya adalah ai fi butuni ma dzukir. Napa? Butuni ma dzukir. Nggih. Mana teng mriki disebutaken asani qauluhu fi butunihi ai fi butuni ma dzakarnahu wa hadza jawabu Al-Kisai. Jadi menurut Imam Al-Kisai itu enggak masalah. Al-An'am yang itu merupakan lafaz jamak yang harusnya kalau dikasih dhamir yang marji'nya ke sana itu harusnya dikasih dhamir yang muannas mimma fi butuniha. Tapi kalau dikasih mudzakkar mimma fi butunihi, mudzakkar mufrad itu enggak masalah. Takdirnya menjadi fi butuni ma dzakarnahu. Ini menurutnya pendapatnya Al-Imam Al-Kisai. Bahkan Al-Imam Mubarrid juga mendukung. Beliau dawuh hadza syai'un fil Qur'an, dan juga ini sangatlah biasa dan lumrah di dalam Al-Qur'an. Contoh lainnya beliau menyebutkan falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Inilah ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika dia melihat matahari, ya. Qala hadza rabbi. Dia akan mengucapkan hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Hadza itu kan mufrad mudzakkar ghaib, hadza. Yang mana ini kembalinya ke Syams. Syams itu harusnya mu'annas majazi. Tapi kenapa kok dikasih hadza? Karena melihat hadza asy-syai' at-taliq katanya beliau. Cuma beliau memberikan sebuah pengetahuan penting, ya, undang-undang penting dalam urusan nahwu ini. Hal ini wa'lam anna hadza innama yajuzu fi ma yakunu ta'nisu ghairu haqiqiyin. Boleh untuk dikembalikan, bahasanya seperti itu ya. Boleh untuk dikembalikan dengan mudzakkar mu'annas. Sakar dhewe kaya ngene iku. Nek muannas itu sesuai, kalau mudzakkar itu takdirnya menjadi mazkur itu boleh. Itu ketika memang muannasnya itu bukan muannas hakiki. Muannasnya itu muannas majazi, bukan muannas yang hakikatan seperti perempuan, tapi muannasnya muannas yang majazi. Seperti yang dilakukan dalam konsep ilmu nahwunya ya, muannas majazi itu muannas hal-hal yang dihukumi muannas tapi hanya secara majazi karena memang pada hakikatnya mereka tidak memiliki kemaluan yang asli, bahasa kasar ngomong kan seperti itu ya. Sehingga kalau muannasnya itu muannas yang hakiki, maka nggak boleh dipraktekkan seperti itu, nggak boleh. Maka nggak boleh ada ucapan jariyatuka dzahaba, nggak boleh. Wala hulamuka dzahabat, nggak boleh. Atas mengira-ngirakan nasamah itu nggak boleh. Itu ngaten, itu bahas masalah nuskikum mimma fi butunihi. Nah, ini sekarang kita mulai seru bahas ini. Mim baini farsin. Taflil karishi. Allah Ta'ala itu memberikan minuman terhadap kalian semua, yakni kita semua para manusia. Minuman itu letaknya di antara al-fars. Fars ini maknanya adalah sirjinil karish. Sirjin ini kotoran, teletong, kotoran. Terus kalau karish itu namanya babat. Babat lek menungso kan jenenge apa? Lambung. Le apa iku jenenge hewan itu namanya napa? Babat. Atau beda bentuknya beda. Le aslinya fungsinya sama. Sama-sama digunakan untuk napa? Mengelola makanan. Kita lanjutkan lagi. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan minuman dari suatu hal yang berada di dalam perutnya hewan ternak itu tadi. Di dalam perutnya hewan ternak Allah Ta'ala memberikan sebuah minuman untuk kita semua. Berupa di mana? Pasnya itu di mana? Mim baini farsin wa damin labanan khalisah. Yang memberikan minuman berupa susu, yang mana letaknya susu itu berada di antara kotoran hewan yang ada di dalam babat, dan di antara darah. Darah. Bayang antara darah sama kotoran yang ada di dalam babat. Di tengah-tengahnya Allah Ta'ala itu menciptakan sebuah susu yang murni. Tidak tercampuri baik dari segi bau, warna dan juga rasa daripada salah satu daripada darah ataupun kotoran. Kotoran yang ada dalam babat itu tadi. Nah, sekarang kita mulai membahas. Saiki awak dhewe mulai membahas secara ilmu sainsnya itu bagaimana. Kalau kita membahas ini, kalau kita yang ada dalam kitab tafsirnya itu seolah-olah seperti ini. La yasubu syai'un al-farsi wa dami min ta'min aw rihin aw launin wa huwa bainahuma. Dalam keadaan susunya itu memang berada diletakkan di antara darah dan juga kotoran. Maka seolah-olah memang letaknya susu itu memang berada di antara darah dan juga kotoran. Nah, ini dibahas sama Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini dibahas. Beliau dawuh seperti ini.
Rawa Al-Kalabi an Abi Shalih an Ibni Abbasin annahu qol. Diriwayat Imam Al-Kalabi meriwayatkan dari Imam Abi Shalih daripada Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas itu dawuh seperti ini. Idas taqarra al-alafu fil karishi. Ketika makanan, katakan dalam hal ini sapi ataupun wedhus. Napa? Sapi ataupun wedhus. Ketika mereka itu sudah memakan sebuah makanan, katakan rumputan, kemudian dan rumputnya itu sudah menetap di dalam karish. Karish itu babat. Sampeyan lek tahu delok tas jenenge babat itu kayak ada lempitan-lempitannya itu. Ketika makanan itu sudah ditelan oleh seekor hewan, kemudian menetap di dalam sebuah babat, maka soro asfaluhu farsan. Babat sing paling nisor dhewe, nang jerone babat, nang nisor dhewe iku dadi kotoran. Wa a'lahu daman. Nang jerone babat tapi sing dhukur dhewe iku dadi getih. Wa ausa tuhu labanan. Tengah-tengahnya dadi susu. Faya jeri adamu fil uruki, kemudian darahnya ini langsung otomatis tersedot oleh otot-otot. Jelas. Kemudian wal labanu fid dor'i. Kemudian susunya ini langsung otomatis kesedot nang sing jenenge dorok. Dorok itu tempatnya susunya sapi. Sampeyan kalau pernah lihat apa bahasa Indonesianya dorok itu? Yes, bahasanya ngono ya, ya tempat susu, dorok itu tempat susunya sapi kan. Saya pernah lihat ya, sing jadi tempat susunya itu. Maka otomatis susunya itu akan kesedot yang asalnya berada di napa niki jenenge? Pertengahan. Babat, pertengahannya babat, langsung nanti otomatis tersedot nang tempat susu. Nggih. Yes, bahasane lek nang kene ya kantong kelenjar susu bahasane nang kene. Yes, jadi dan yang paling bawah sendiri itu ya akan menjadi kotoran. Yes, ini kalau kita mengikuti pendapat yang ada didawuhkan dalam tafsir Jalalain dan juga di dalam tafsir Imam Ibnu Abbasnya. Jadi memang ini pembahasannya seperti itu ya. Jadi sing jenenge sapi ataupun wedhus, itu ketika kok sudah memakan makanan, maka kalau seperti itu, ketika makanannya sudah diproses di dalam apa nih? Sudah diproses di dalam babat, maka di dalam babat yang paling bawah sendiri ini menjadi kotoran, dan yang paling atas sendiri ini menjadi darah, dan yang tengah ini menjadi susu. Kemudian kalau sudah bahannya sama jadi semua ini, yang darah otomatis akan tersedot sama otot-otot, yang susu ini nanti langsung otomatis menjadi tersedot di kantong kelenjar susu. Sedangkan kotorannya ya ini nanti akan keluar sendiri. Bon, itu kalau kita mengikuti di dalam tafsirnya Imam Ibnu Abbas. Tapi ini dibantah habis-habisan sama Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh seperti ini. Dan boleh kok seseorang itu berpendapat seperti ini. Darah dan juga susu ini sama sekali tidak pernah terciptakan atau lahir atau ada di dalam yang namanya babat. Kalau tadi katanya nang jerone babat iku nisor telek paling dhuwur dhewe gede, paling tengah napa? Susu. Katanya beliau, gak iso kaya ngono kuwi. Gak mungkin nang jerone babat iku ana getene, marono susune, marono ana teleke paling nisor dhewe. Kenapa? Wa dalilu ali al-hisu. Ini buktinya, dalilnya, semua orang sudah melihat. Banyak dan sering kali semuanya itu podo beleh sapi ataupun wedhus yang wedhus etawa kalau dalam hal ini ya. Itu ketika babatnya dibelah, ketika babatnya benar-benar dibelah, itu tidak ditemukan. Yang namanya darah dan susu itu nggak ditemukan. Ya toh? Ono isine mek letong tok kuwi. Isine mek kotoran. Dibantah habis-habisan sama Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Ayo terus biar itu kan. Akhirnya beliau mengambil sebuah tapi beliau tetap menghargai pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Itu pendapatnya Imam Ibnu Abbas seperti itu. Tapi kalau secara realnya, secara kenyataannya nggak seperti itu kok. Ya kan? Ora enak ceritane wong iku membedah babat marono nang jero babate ditemukan teletong, ditemukan susu, marono ditemukan darah, nggak ada. Sehingga kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa ma ra'a ahadun fi karishiha la daman wala laban. Enggak ada satu orang pun yang melihat di dalam babat itu terdapat darah dan juga susu. Sehingga menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi itu seperti ini. Tak jelas secara ilmu sainsnya ya. Kamu biaran. Oke ya saya akan naik Mas Ais. Oke, Mas jenengan anu ya Mas. Mas Ais. Nyan wangsul. Salim ngriki wangsul. Wangsul mawon. Nggih ngajine nggih. Apunten nggih.
niki kalau daripada kalau terganggu ngajine ya toh niki sih perlu banyak jenengan nggih ngenteni ini karo turu gak nyaman wis jangan langsung mon napa-napa sing penting jangan wis budal sana mari kita ini mangga budal ya rada awal lho nggih nggih hah nggih monggo Mas ayo lanjut dan beliau melanjutkan seperti ini dan andaikan yang namanya darah dan juga susu itu memang tercipta di dalam babat. Ya niscaya ada satu orang atau beberapa orang itu dalam beberapa keadaan itu napa melihat ada hal tersebut di dalam napa babat. Kenyataannya kan nggak ada yang melihat. Nggak ada ceritanya orang bedah babat ono susune ono darahnya nggak ada. Menurutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tapi beliau tetap menghargai pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Nah, sehingga beliau melanjutkan seperti ini. La wasyai'ul ladzi dalat al-musyahada ala fasadihi lam yajuz al-masiru ilaihi. Dan ketika sebuah kenyataan, sebuah riset, kenyataan ini sudah membuktikan bahwa memang enggak ada yang menyatakan seperti itu. Terciptanya nisari telek, ya nisari teletong, yang jernih babat marun tengah susu marun dukur gede. Enggak ada pun satu riset yang menyatakan seperti itu, maka enggak boleh mestinya kita mengikuti kaul itu. Itu enggak tepat. Dawahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Balil haku yang paling benar pendapatnya adalah hewan itu ketika sudah memakan makanannya, maka makanan itu akan sampai kepada maidahnya atau lambungnya. Ya, kalau manusia ini pembahasannya jadi diglobalkan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, jadi ini manusia ataupun hewan. Secara garis besarnya ya. Kalau hewan ya berarti ini pembahasannya khusus perempuan, baik itu manusia perempuan atau hewan perempuan. Konsepnya yang benar menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak bisa dinyatakan seperti itu. Karena nopo? Yang benar adalah hewan ataupun manusia ketika sudah memakan makanannya, maka makanan tersebut akan sampai kepada lambungnya jika manusia. Artinya ya, lagi. Kita lanjutkan lagi. Jadi konsep pembuatan susu yang benar ini ya. Proses secara alami ini konsep sains yang ditawarkan oleh beliau Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ketika makanan itu sudah ditelan oleh seorang manusia ataupun hewan, maka makanan tersebut akan sampai ke lambung kalau itu manusia. Kalau manusia itu namanya lambung. Kalau hewan itu maka nanti akan sampai kepada yang namanya babat. Kemudian bahasanya beliau di sini seperti itu. Wasala dalikal alafu ila ma'idati ingkana insanan wa ila karisi ingkana minal an'ami wa ghairiha. Lah, kemudian ketika sudah sampai ke yang namanya babat ataupun lambung, maka makanan itu akan dimasak. Bahasanya ngaten, fa idza tubikha, ketika sudah dimasak secara sempurna oleh babat ataupun lambung, maka kalau seperti itu ngriki didhawuhaken wa hasala al-hadmu al-awwal, hasil pencernaan yang pertama fihi fama kana min husafiyan in jadzaba ilal kabidi wa makana kasifan nazala ilal am'a. Maka ketika makanan-makanan itu kan makan dicerna ya sama babat ataupun lambung itu mencerna terhadap makanan. Nah, proses pencernaannya adalah ketika makanannya itu sudah berhasil untuk dihaluskan, maka otomatis ini akan tertarik oleh yang namanya al-kabid. Al-kabid itu hati. Bahasanya seperti itu. Al-kabid itu hati. Dan makanan yang tidak bisa dihaluskan, makanannya tetap kasar, maka ini akan ditarik oleh usus. Nah, kita terang saya nih. Ini bentuknya ya. Kita terang lagi. Paham? Alhamdulillah, paham ya Mas. Ini namanya maidah atau lambung. Ya, ini maidah atau lambung. Ketika proses pencernaan yang pertama ini, maka ketika lambung itu sudah mencerna, makanan yang halus ini akan otomatis ditarik oleh al-kabid. Hati. Loh gitu. Makanan yang halus akan tercerna langsung ditarik oleh al-kabid ataupun hati. Sedangkan untuk makanan yang masih kasar, masih berat, itu nanti akan tertarik oleh usus besar inilah. Yes, paham ya. Begitu juga ini kan dalam bentuk ini dalam bentuk manusia. Dalam bentuk hewan pun nanti juga sama, cuma agak sedikit bentuknya. Jadi kalau bentuk hewan nanti ini bukan lambungnya bukan seperti ini, tapi bentuknya babat. Maka ketika babat itu juga sama. Ketika kok makanannya itu dicerna oleh babat, maka
makanan yang halus, ya, sudah lembut, itu nanti diambil oleh hati. Dan yang nanti masih tetap kasar, itu nanti masuknya akan ke usus. Satu seperti itu. Sakmono dhisik. Dilanjutkan lagi di dalam tafsirnya. Wa maka nakasifan nazala ilal am'a, turun ke usus. Summa dzalikal ladzi yahsulu minhu al-kabid yantabihu fiha wa yasiru daman. Wa dzalika huwal hadmu asani. Ketika makanannya tadi itu ketika makanan yang sudah dicerna oleh lambung, ya, makanannya sudah dicerna oleh lambung. Yang halus tadi ini kan berarti namanya pencernaan yang pertama. Kemudian masuk ke pencernaan yang kedua, yaitu apa? Ketika makanan yang sudah halus, makanan itu ketika sudah halus, maka nanti akan masuknya ke hati. Lah dari hati ini, maka akan terjadi yang namanya pencernaan yang kedua. Yaitu apa? Makanan yang asalnya itu berupa makanan halus, ketika dicerna oleh hati akan dimasak oleh hati sampai kemudian menjadi darah. Jadi makanan halus yang berasal dari lambung kemudian masuk ke hati ini al-kabid, maka ini nanti akan menjadi darah. Ini namanya pencernaan yang kedua. Yes. Kita lanjutkan lagi. Daunnya beliau, wa yakunu adamu makhlutan bis-safra'i was-sauda'i wa ziyadatil ma'iyah amma safra' fatadhabu ilal mirara was-sauda' ila tihal. Yang mriki disebutaken, dan ketika sudah dicerna oleh hati, ini nanti akan menjadi yang namanya apa? Darah. Bukan hanya menjadi darah saja, tapi akan menjadi beberapa cairan-cairan yang lainnya yang nanti masuknya kepada tihal, warna ungu ini. Namanya apa ini? Kalau ungu ini namanya limpa kecil. Ini ya, kalau dalam yang bahasa Indonesianya. Jadi ketika sudah diproses dalam hati ini, maka nanti akan menjadi darah dan menjadi beberapa cairan yang lain yang nanti masuk kepada limpa kecil dan juga nanti masuk kepada kandung empedu ini. Paham rapopo? Paham ya rapopo. Jadi bahasanya yang Fakhruddin Ar-Razi tak baleni mana dalam tafsirnya. Ketika kok mana tadi? Ini. Ketika kok sudah menjadi darah, maka darahnya itu tercampur dengan cairan kuning dan juga cairan hitam. Yang mana dan juga tambahan air. Yang mana cairan kuning ini akan berangkat ke miroroh. Cairan kuning akan berangkat ke miroroh. Miroroh ini. Bahasanya kalau yang ini tuh kandung empedu. Kandung empedu. Yang warna kuning akan berangkat ke apa niki? Miroroh ataupun kandung empedu. Kemudian juga menghasilkan cairan selain darah, cairan yang berwarna hitam. Wasauda ila tihal, cairan hitam ini nanti akan kembali ke tihal ini atau limpa kecil. Dan ada sedikit cairan ada sedikit ziyadatul ma'iyah, ada sedikit tambahan cairan. Itu proses pencernaan kedua. Setelah itu lanjut. Ngerti prosesnya ben dadi susu. Iku piye? Setelah lanjut, teng mriki wa minha wal ma'u ilal kulliyah wa minha ilal masanah. Jadi dalam proses pencernaan yang kedua ini, tak jelaskan lagi. Proses pencernaan yang kedua, makanan halus ini kan tadi dicerna, dimakan oleh kabid ataupun hati. Lah, dari hati ini nanti juga mengalami sebuah pencernaan yang kedua, akan menghasilkan 4 cairan. Pertama, darah. Yang kedua, cairan hitam akan diserap oleh tihal ataupun limpa kecil. Kemudian juga menghasilkan cairan kuning, nanti akan disedot oleh empedu. Dan yang terakhir nanti juga akan menghasilkan air. Yang mana hasil air ini akan diserap oleh seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh ketika sudah terpenuhi akan masuk ke kandung kemih, panggone pipis. Itu proses yang kedua. Proses yang ketiga, tengeri dilanjutkan. Wa amma dzalika dam fa innahu yadkhulu fil auridah. Adapun darah, maka itu nanti otomatis akan tersedot di seluruh otot-otot. Ya bahasa seperti itu ya. Di seluruh otot-otot wahya al-uruq an-nabidah fil kabid. Akan disedot, darahnya akan disedot oleh urat-urat atau otot-otot yang ada di dalamnya hati.
Maka ketika kok otot-otot itu sudah mulai mengambil darahnya, menyedot darahnya, maka kalau di sini disebutkan wa bainal kabidi wa bainad dar'i urukun kasira. Antara hati dengan dora, kantong susu, ngoten nggih. Itu terdapat banyak sekali otot. Sehingga fayan sabbu adamu fi tilkal uruki ila dora. Maka darah-darah itu nanti akan banyak masuk ke kantong susu. Dawadarru lahmun ghadadiyun ruhuun abyadu fayuqallibullahu ta'ala adamu inda isbibabihi ila dalikal lahmi al-ghadadi ar-ruhui al-abyadi min suratil dam ila suratil laban. Fahadal qawlu as-sahih fi kaifiyati tawalludil laban. Ketika darah itu tadi sudah disedot oleh otot-otot, ya, yang mana otot-otot dalam hati itu banyak sekali yang nyambung ke kantong susu. Ketika darah itu banyak masuk ke kantong susu, yang mana kantong susu memang bentuknya dan juga warnanya memang putih, sehingga disitulah Allah Ta'ala merubah yang asalnya darah menjadi susu. Maka inilah qaul yang paling sahih, yang benar di dalam terlahirnya susu. Jadi beliau tetap menghargai dalam bayang proses yang koyok ngene iki mang dawane cah. Eten eling. Ini ngaji ilmu, ngaji tafsir tapi tutuke sains, Pak, ya. Awak dhewe belajare teko anu iki. Belajar sains nek ben ora kalah mbek wong njaba. Kita ulangi lagi ya. Jadi proses kan tadi kita simpulkan aja. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Abbas, terlahirnya susu itu memang langsung di dalam lambung ataupun babat. Prosesnya adalah kalau menurut Imam Ibnu Abbas langsung bagian lambung paling bawah itu menjadi tempatnya kotoran, yang paling atas itu bagian darah, yang tengah itu susu. Yang menakjubkan adalah kok bisa ini kita andaikan babat juga ya. Yang menakjubkan adalah susunya itu walaupun terletak di antara darah dan juga kotoran, susunya itu tetap murni, tidak tercampuri baik dari segi warna, bau, rasa daripada darah ataupun kotoran. Menurut Imam Ibnu Abbas. Tapi ini dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa tidak satupun orang yang ada di muka bumi ini yang pernah menyembelih hewan sapi ataupun kambing etawa yang pernah membelah babatnya dalam keadaan kemudian menemukan susu dan juga darah di dalam babat. Nggak ada, jadi satu pun nggak ada. Sehingga kalau memang risetnya memang bahasanya seperti itu ya, kenyataannya memang seperti itu, maka kaul ini tidak bisa diikuti. Dan yang benar menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan seperti ini. Jadi ketika makanan itu sudah ditelan oleh seorang manusia, maka nanti otomatis langsung masuk terhadap yang namanya lambung. Ketika ini makanan ini sudah masuk kepada lambung, maka lambung akan mencerna. Ini lambungnya. Maka lambung ini akan mencerna. Lah pencernaan lambung itu nanti langsung menjadi dua bahan. Menjadi makanan halus dan juga makanan kotor atau makanan kasar ya bahasanya ya. Makanan halus dan makanan kasar. Kalau makanan yang sudah halus akan terserap oleh hati. Kalau makanan yang kasar itu nanti masuknya ke usus. Kemudian dilanjutkan lagi prosesnya. Makanan yang sudah halus itu kan masuknya ke hati. Maka di dalam hati akan terjadi pencernaan yang nomor 2. Yakni hati ini nanti langsung mencerna makanan halus ini sehingga menjadi 4 cairan. Pertama menjadi darah, kedua menjadi cairan kuning, kemudian menjadi cairan hitam, dan menjadi cairan air. Adapun cairan hitam nanti masuknya kepada tihal. Apa murad tihal? Limpa kecil. Jadi cairan hitam ini nanti masuknya ke tihal ataupun limpa kecil, warna ungu ini. Lah kemudian kalau sing jenenge cairan yang warna kuning akan terserap oleh al-mirarah atau empedu. Dan kemudian ada cairan yang namanya air. Kalau cairan air ini nanti akan terserap oleh seluruh tubuh. Dan yang tersisa itu nanti akan masuk ke kandung kemih atau tempatnya pipis. Dan yang terakhir adalah menjadi darah. Jadi akan tercipta darah dari makanan halus itu akan tercipta darah. Darah ini nanti ya
darah ini nanti akan terserap oleh otot-otot. Ya, sebenarnya darah pun juga mengalir kepada seluruh tubuh. Seperti itu ya. Hanya saja yang namanya darah ini banyak sekali otot-otot yang ada dalam hati ini nyambung terhadap kantong susu. Sehingga banyak sekali darah yang tersedot masuk ke kantong susu. Yang mana kantong susu itu memang seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu masuk ke kantong susu, dan kantong susu memang bentuknya warnanya putih. Merupakan sebuah daging, ya, kantong susu itu merupakan sebuah daging yang sifatnya itu empuk, bahasa ar-rukhui, empuk dan juga putih. Sehingga ketika semua darah itu tadi kok masuk ke kantong susu, maka Allah Ta'ala akan merubah darahnya itu tadi menjadi susu ketika memang benar-benar sudah full. Itu dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Inilah proses di dalam terciptanya susu. Ini dawuh yang paling benar ya ini. Paham ora paham alhamdulillah net. Lanjut mana? Ini pembahasannya masih banyak tapi sempat 2 ya. Pengen tak terus nggak perlu semuanya ya. Nanti kamu bisa cari sendirilah. Pokoknya keterangan saya dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Wismari. Ini merupakan proses yang benar, yang paling benar terbentuknya terlahirnya susu. Ini gimana? Ngoten mawon, wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun ilahuna wallahu a'lam bissawab. Mari seru ya, lanjut tahu.